Langsung mulai. Iya, Selamat, oke. selamat sholat, selamat sholat. Iya, ya. Selamat sore Pak Agung. Kita kelompok 11 ingin membahas tentang ancaman nyata kenapa inovator sehebat Polaroid ini bisa bangkrut. Ya, di sini kita akan mendiskusikan itu bersama-sama dengan kelompok saya. Oke, silakan Mas Fapeng pertama, sesi pertama saya berikan kepada Anda. Pertama kita masuk ke judul dan latar belakang. Eh, Selamat datang di segmen analisis disrupsi. Nah, kita akan membedah kejatuhan raksasa fotografi yaitu Polaroid Corporation, sang disrupti yang dilibas oleh kamera digital, sang disruptor. Analisis ini bertujuan untuk memahami mengapa inovator pun dapat mengalami kegagalan saat dihadapkan pada disrupsi teknologi. Lanjut ke Mas Rayanova. Kita memasuki sekarang profil bisnis dan model lama. Jadi kalau misal kita lihat dari awal, Polaroid itu sebenarnya itu kayak apa ya? Kayak contoh perusahaan yang sangat inovatif lah pada zamannya. Jadi mereka itu bukan sekedar bikin kamera tapi bisa mengubah cara interaksi orang gitu dalam hal fotografi. Jadi bayangkan aja di masa kalau nggak salah itu 1970 sampai 90-an lah. Jadi waktu itu kamera layar itu butuh waktu berhari-hari untuk mencetak foto. Dan sedangkan si Polaroid ini tuh bisa ya apa ya? Langsung dalam hitungan detik gitu, cepet gitu, praktis. Nah, itu yang bikin mereka itu ikonik gitu. Jadi simbol teknologi pada masanya. Nah, secara bisnis Polaroid itu gimana ya, kayak model yang pakai model yang disebut razor dan blade gitu. Jadi artinya mereka itu jual kamera dengan murah gitu. Tapi keutamaan besarnya itu justru di penjualan filmnya. Jadi gitu. Jadi ibaratnya itu kayak produsen pisau cukur yang jual gagangnya murah tapi isi pisaunya yang mahal seperti itu. Jadi model ini tuh sangat efektif dalam teknologi yang masih eksklusif karena cuma Polaroid ini yang bisa bikin film insta dengan kualitas yang bagus. Tapi nanti menurutku sih begitu muncul disrupsi digital, model bisnis ini sih mulai goyah sih. Karena kamera digital itu hadir dan foto bisa dilihat langsung tanpa film. Jadi keuntungannya utamanya Polaroid itu cuma hilang lah, kayak gak ada apa-apanya. Jadi itu sih untuk profil bisnis dan model. Untuk selanjutnya Mas Aldis gimana? Lalu dari enabling teknologi yaitu kamera digital hadir dengan teknologi sensor gambar CCD atau CMOS dan memori penyimpanan digital. Teknologi ini memungkinkan gambar diambil, disimpan, dan ditransfer tanpa biaya berulang yang terkait dengan film kimia. Sayangnya, manajemen Polaroid memandang digital sebagai ancaman yang bisa diperbaiki, bukan ancaman terhadap model bisnis. Jadi mereka tetap fokus di jalur SIM DNA. Lalu selanjutnya Mas Warel lagi. Baik, sebentar. Kemudian kita memasuki ke bagian inovatif bisnis, model, dan non-consumers. Disrupsi sesungguhnya terletak pada inovatif bisnis model. Kamera digital tentu saja menghancurkan fondasi Polaroid dengan menawarkan biaya marginal nol per foto. Model baru tersebut menarik non-consumers, yaitu orang-orang yang enggan mengeluarkan biaya lebih lah setiap kali mereka ingin mengambil foto atau mengambil dokumentasi. Jadi inilah strategi disruptif inovatif
yang mengubah total value proposition. Kemudian lanjut ke Mas Rehan. Ini anu ya, punya Awi ya. Yo, kok misalnya Oke. Saya melanjutkan dari Mas Farel. Ini bagiannya kelompok kita, anggota kita yaitu Awi tidak bisa hadir atau mungkin alasannya apa iki? Awi, kenapa Tidak Awi? bisa dihubungi. Tidak bisa dihubungi, Pak. Seperti itu. Jadi saya mengambil ahli. Oke, segmen anggota gimana ya? Segmen selanjutnya yaitu coherent, value network dan kesimpulan matriks. Jadi kalau kita lihat dari awal Polaroid itu sebenarnya adalah contoh klasik ya, perusahaan yang sangat inovatif pada zamannya. Jadi mereka itu bukan sekedar bikin kamera, mereka itu mengubah cara orang berinteraksi fotografi. Balik mana Kija? Salah. Kita ulangi lagi. Jadi sekarang kita masuk di disrupsi ketiga, yaitu coherent value network atau jaringan nilai kohesif. Jadi di era digital ini jaringan berubah total. Dulu itu ekosistem Polaroid berputar di sekitar bahan kimia, film, mesin cetak, dan distribusi fisik. Jadi muncul jaringan nilai baru yang berbasis digital. Nah, contohnya itu seperti apa? Contohnya seperti kamera digital, terus seperti printer rumahan, komputer pribadi, terus seperti layanan berbagai foto. Jadi kayak Flickr gitu. Lalu disambungkan ke media sosial. Jadi semua itu saling terhubung dalam satu ekosistem. Jadi benar-benar berbeda dari model lama Polaroid. Masalahnya adalah Polaroid itu memilih untuk tetap bertahan dengan apa yang disebut sustaining innovation atau inovasi yang mempertahankan DNA lama mereka. Jadi tetap menjadi ikon mereka gitu loh sepertinya. Sementara itu inovasi digital bergerak di kuadran diver DNA, yaitu inovasi yang benar-benar mendisrupsi. Jadi kamera digital itu tidak hanya mengubah cara orang mengambil foto, tetapi juga seluruh itu rantai nilai dari produksi sampai distribusi. Jadi kalau kita lihat di matriks inovasi ini, posisi Polaroid itu tetap berada di sisi same DNA atau mempertahankan yang lama, mempertahankan ikonik mereka. Jadi sementara mereka sudah beralih ke ekosistem digital yang baru, nah disinilah mereka itu titik kejatuhan mereka di situ. Jadi bukan karena mereka tidak berinovasi, tapi karena inovasi mereka tidak cocok lagi, ya, dengan jaringan nilai digital di dunia sekarang, seperti itu. Oke, selanjutnya segmen berikutnya dilanjutkan oleh Immanuel. Oke, jadi sesi terakhir ini tentang learning dan penutupan. Jadi kebanyakan kegagalan Polaroid ini berasal dari manajemennya dalam merespon inovasi karena mereka kurang adaptif dalam perkembangan zaman. Nah, pembelajaran yang penting yaitu bisnis harus adaptif dalam segala jenis tahun atau jenisnya. Dan kita harus berani mengkarnibalkan revenue stream utama dan selalu berorientasi pada gain edge digital. Wirausaha harus memprioritaskan adaptasi untuk bertahan. Jadi pembelajarannya yaitu kita harus beradaptasi dalam segala aspek untuk dapat mengikuti zaman tersebut. Nah, sekian. Bagaimana Mas Farel, Mas Aldis, Mas Rehan? Kesimpulannya adalah Polaroid ini mereka itu jatuh bukan karena mereka gak berinovasi, malah karena tidak adanya
kalah dengan teknologi sekarang. Maksudnya gimana ya? Betul, tidak mengikuti zaman kita. Iya, bukan Dia mengikuti masih stuck zaman sih. stuck Seperti di kayak stuck di inovasinya itu, membanggakan inovasinya itu. iya yang lama. Seperti itu sih menurut Ya, aku. Kalau menurut Mas Aldis gimana? Di mute-nya? Menurut saya Polaroid ini tetap tidak apa menggunakan fitur-fitur yang baru gitu. Tidak apa ya? Ya inovasinya kok itu tidak mau membuat fitur-fitur yang baru gitu loh. Oh, seperti itu, Mas Aldis. Mungkin Polaroid ini kurang anu ya, maksudnya dalam hal kata itu eh fitur ya, bukan inovasi ya. Cuman inovasi sama fitur ya hampir-hampir sama, Mas Aldis. Iya sih. Iya, mungkin menurut Mas Aldis mungkin kalah, bukan kalah ya. Nggak cocok aja sama zamannya Zaman gitu. sekarang. Nggak cocok, bukan karena mereka bukan berinovasi. Mas Farel, Ini kesimpulannya berdasarkan apa? Menurut iya kalau kan kita kan kayak di sini bahas kenapa diskusi Polaroid banyak. gagal gitu. gimana? Nggak juga sih, kayak ya apa ya? Ya intinya dari arek dewe diskusi ini kesimpulannya apa? Jadi kan judul kita kan kenapa innovator sehebat Polaroid bisa bangkrut. Nah, itu. Oh iya, ya. Mm. Kalau menurut aku sendiri sih, ya intinya gara-gara zaman itu sendiri. Tapi kalau kalau untuk aku pribadi, aku tetap suka-suka aja sama kamera-kamera Polaroid atau kamera-kamera zaman dulu lah, Iya, intinya. ya. Karena aku sendiri ya suka lah kayak ngoleksi-ngoleksi barang-barang yang antik atau rilisan fisik dari sebuah musik atau apapun itu. Jadi aku juga suka kayak kamera-kamera yang menggunakan apa sih roll kayak namanya Mm-mm. di apa sih nah aduh lupa. Nah ya roll kamera terus kayak kamera-kamera digicam atau kamera-kamera apa handycam gitu aku masih suka sendiri aku pribadi ya cuman kalau dibilang kenapa mereka bisa kalah saing ya karena teknologi karena kamera-kamera digital sekarang lebih memberi fasilitas yang lengkap dengan harga yang juga sebenarnya kalau dibilang terjangkau nggak terjangkau cuman kan sesuai dengan yang dibutuhkan pada zaman sekarang lah intinya. Oke. Terima kasih dari Mas Farel. Emang sangat-sangat apa ya? To the point gitu ya. Oke, sekian dari kelompok kami, Pak Agung. Oh ya, untuk saya tidak open cam karena camnya saya lagi bermasalah, jadi tidak bisa on cam. Seperti itu, Pak Agung. Mohon maaf. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Oh, bener gak? Salah ya. Terima kasih Pak Agung. Selamat sore. Terima kasih Pak Selamat materi. Agung. Sudah.